Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari jajaran Lapas Kelas 1 Cipinang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, khususnya kepada seluruh insan pengayoman yang merayakan pada hari ini. Syukur Alhamdulillah, di antara banyak kegiatan kita hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini secara virtual maupun secara langsung kita bisa melaksanakan satu acara halal bihalal yang dipusatkan di Lapas Kelas 1 Cipinang dan langsung oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia dan sangat mulia ini, ada banyak hal yang akan kita dapatkan sebagai arahan, bimbingan, maupun tindak lanjut apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan hari ini dan ke depan tentunya. Telah hadir bersama kita Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di tempat acara di Lapas Kelas 1 Cipinang. Terima kasih Bapak atas kehadiran Bapak beserta seluruh tim, sehingga Lapas Kelas 1 Cipinang merasa bangga dan merasa diapresiasi langsung oleh Bapak Kanwil sebagai tempat acara. Nah, untuk menyingkat acara, mungkin ada baiknya kami serahkan acara ini kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah. Waktu dan tempat kami silakan. Oke, mungkin Kepala Bapas Timur Utara. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Karutan Salemba. Lapas Salemba. Lapas Barat. Lapas Pusat. Lapas Selatan. Lapas Pondok Bambu. Rutan Pondok Bambu. Tugas Timur. Ya Allah. Oh iya. Pondok Bambu hadir. 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 Kantor Suta, kantor migrasi Suta mungkin. Robi sudah hadir juga bersama kita. Kalau saya mati. Mau kesini jalur Pak Biu. jalur. Pak Sono. Gue nginep aja dulu. Kakanim Jakarta Barat. Hadir Pak. Selamat hari raya Pak. Kemarin bagus belum kesini, bener. Kakanim Jakarta Selatan. Pak Umar, Kakanim Jakarta Timur. Jadi sudah tergabung Bapak, 147 partisipan bersama kita. Nah, selanjutnya kami serahkan ke Bapak Kakanim. Terima kasih Bapak Kepala Lapas Kelas 1 Pinang ya, Al-Ustaz Tony Nenggolan ini. Ini salamnya juga udah fasih, assalamualaikumnya udah fasih di Pak Ustaz Tony. Terima kasih. Sebelum yang lainnya saya sapa, terima kasih hadir juga di sini Kakanim kelas 1 Jakarta Selatan. Terima kasih Pak Muji. Juga Kakanim kelas 1 non TPI Jakarta Barat, Pak Spartano. Ini tadi udah tersambung juga Kakanim kelas 1 khusus
Soekarno-Hatta, Pak Romi. Ini udah tersambung tadi. Terima kasih Pak Romi. Ya, terima kasih Pak Romi. Ini Pak Romi di rumah apa di karaoke nih? Terima kasih Pak Romi ya. Ya. Juga para kepala delegasi lainnya, juga Kepala Rudenim ya, terima kasih juga. Kemudian Ibu dan Bapak para kepala UPT Masyarakatan sudah bergabung. Yang coba saya mau sapa dulu Ketua BHP, Ketua BHP, Ibu Ketua BHP tersambung. Ya, terima kasih. Bu Kadipmin, terima kasih Bu Kadipmin. Ya, makasih. Bu Kadipas, tadi ada Bu Kadipas. Ya. Makasih Bu Kadipas. Selanjutnya Pak Godam nih, Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad. Makasih Pak Ustadz, Pak Godam. Al-Mukarram nih Pak Kadip Imigrasi. Terima kasih Pak Godam. Makasih banyak. Kemudian Bu Kadip Yankum. Bu Kadip Yankum. Bu Kadip Yankum. Sudah tersambung. Ibu Kadip Yankum. Ibu Sutira sudah tersambung. Baik, selanjutnya saya menuju kepada Bapak Inspektur Jenderal. Ya, Pak Inspektur Jenderal. Kalau tersambung kediamannya, Pak Putri. Kita masih menunggu tersambungnya dengan Bapak Inspektur Jenderal. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Inspektur Jenderal. Mute-nya Pak Irjen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Bapak Irjen, terima kasih banyak sudah bisa bergabung dengan kami, Bapak. Mohon izin kami mulai, Pak. Kelihatannya, Pak. Lanjutkan Pak Kakanwil. Ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang alhamdulillah beliau pada hari ini bisa tersambung dengan kita melaksanakan open house ya, virtual. Dan juga yang kami hormati para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan kantor wilayah DKI Jakarta, dari mulai Ibu Kadipmin sudah bergabung, Ibu Kadipas, Bapak Imigrasi, Pak Godam, Ibu Sutira, Kadip Yankum, kemudian Bapak Romi, Kakanim kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, kemudian Kakanim kelas 1 khusus non-TPI, Bapak Supartono, terima kasih dan bergabung. Dan Kakanim kelas 1 non-TPI Jakarta Selatan, Bapak Mujiono, serta yaitu Bapak Tony Nenggolan, Al-Ustadz Al-Mukarram Tony Nenggolan di Kalapa ke-1. Dan juga Ibu dan Bapak para Kepala UPT se-Kantor Wilayah DKI Jakarta, serta Bapak dan Ibu seluruh pejabat struktural yang berjumlah 351 orang di lingkungan kantor wilayah, dari mulai eselon 2A, eselon 2B, eselon 3, eselon 3A, eselon 3B, eselon 4A, eselon 4B, sampai kepada eselon 5. Alhamdulillah saat ini sudah tersambung lebih kurang 170 akun 9 orang. Alhamdulillah. Pada kesempatan baru ini
Mohon izin Bapak Inspektur Jenderal, kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami dari seluruh jajaran pegawai di lingkungan kantor wilayah Kementerian HAM Provinsi DKI Jakarta telah bersama-sama melaksanakan Idul Fitri sebagaimana yang telah diarahkan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM dan juga telah dibuatkan edaran dari Bapak Sekretaris Jenderal pada tanggal 10 Mei 2021 dan juga sebelumnya Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah membuat surat edaran juga tanggal 5 Mei 2021 yang menyampaikan bahwa dalam rangka meminimalisir dan menghindari terjadinya penyebaran COVID-19, maka alhamdulillah seluruh jajaran di lingkungan Kanwil DKI Jakarta kami memastikan tidak ada satupun pejabat struktural, pegawai, JFT, JFU yang pulang kampung. Semuanya berada di rumah masing-masing dan tidak pergi kemana-mana seperti itu. Dan kami juga bersyukur bahwa untuk Idul Fitri tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun lalu itu semua warga binaan di lapas rutan melaksanakan sholat Idul Fitrinya itu di kamar huniannya masing-masing. Namun tahun ini karena wilayah DKI Jakarta di lapas dan rutan itu tidak masuk dalam zona merah. Tidak masuk dalam zona merah sehingga diperbolehkan menyelenggarakan sholat Idul Fitri berjamaah di lapangan. Alhamdulillah dari 8 unit pelaksana teknis dari lapas yang berjumlah 5, LPKA berjumlah 1, dan rutan yang telah melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di lapangan maupun di ruangan, di aula, dan telah menerapkan protokol kesehatan serta jamaahnya itu tidak lebih dari 50% dari kapasitas. Alhamdulillah. Dan tadi pagi sesuai dengan perintah kami kepada jajaran masyarakatan, saya melaksanakan Idul Fitri di Rutan Cipinang, Bu Kadipas di Lapas Perempuan Jakarta, dan para kabin menyebar di lapas dan di rutan seperti itu. Mohon izin Bapak Inspektur Jenderal, sedikit kami laporkan kepada Bapak bahwa untuk pelaksanaan Idul Fitri tahun ini dilanjutkan dengan pemberian remisi dan dilanjutkan dengan pembacaan sambutan Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang ingin kami laporkan bahwa jumlah narapidana dan tahanan di wilayah DKI Jakarta sebanyak 18.138 orang. Sementara kapasitas hanya untuk 5.791 orang. Terdiri dari tahanan sebanyak 5.411 orang dan narapidana sebanyak 12.727 orang. Dari jumlah narapidana tahun ini yang memperoleh haknya mendapatkan remisi khusus Idul Fitri tahun 2021 sebanyak 4.837 orang. Alhamdulillah ini angka yang sangat signifikan. Kemudian dari warga binaan narapidana yang dapat remisi ini ada yang juga pada akhir ini bebas, yaitu remisi khusus 2, yaitu sebanyak 39 orang. Hari ini dapat remisi, langsung bebas, langsung kembali ke keluarganya.
Dan selebihnya sebanyak 4.804 orang ini masih menjalankan sisa pidananya di lapas dan di rutan. Bapak Inspektur Jenderal yang kami hormati, kami mohon pencerahan, tausiah, nasihat dari Bapak Inspektur Jenderal kepada kami semua di lingkungan kantor wilayah Kementerian HAM DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan open house Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah secara virtual. Kepada Bapak Inspektur Jenderal atas keluar waktunya kami ucapkan terima kasih dan kami silakan tafadhol Pak Irjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam integritas. Karena baru saja selesai kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, saya secara khusus ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan segala aktivitas lainnya yang kita buat di sepanjang Ramadan tahun 1442 Hijriah. Dan terima kasih Pak Kakanwil beserta dengan seluruh Kadif yang sudah menginisiasi kegiatan yang menurut hemat saya ini luar biasa. Selalu saja Kanwil DKI dan jajarannya ini itu memberikan terobosan-terobosan baru. Mungkin baru Kanwil DKI juga ini yang langsung membuat open house virtual dalam jumlah yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Kanwil. Ini saya hitung akunnya ada 177 akun. Kemungkinan orangnya ini kalau mau dikali 5 saja sudah luar biasa ini. Jadi bukan cuma 351 ya, tetapi ini lebih dari itu. Itu ada yang di mana ini ya? Lapas narkotika Jakarta saja itu lebih daripada 10 orang tuh ya. Lebih banyak lagi itu. Kemudian di rutan kelas 1 Cipinang ya juga banyak sekali. Ya, di LPP Jakarta juga banyak sekali. Ya, kemudian Lapas Salemba. Intinya adalah Pak Kanwil terima kasih sudah bisa melakukan ya selain daripada open house, ini adalah silaturahmi juga secara virtual di bulan suci Ramadan. Terima kasih Pak Kanwil dan seluruh jajarannya. Kedengaran nggak suara saya Pak Kanwil? Kedengaran, Pak. Oh, kedengaran. Kedengaran, Yang Pak. di tempat lain kedengaran nggak? Bagus, Pak. Bagus. Oh, Izin, ya. Pak, bagus. Kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Iya, Dengar, Pak. terima kasih. Saya mohon izin. Pak, bagus Pak. Iya, terima kasih. Itu tadi malam atau kemarin Pak Kanwil itu tiba-tiba dia WA saya. Ya, saya bilang, Masya Allah, mau ngapain lagi nih Pak Kanwil nih ngasih kerjaan banyak banget. Baru pulang dari hari raya harus mikir-mikirin kayak gini. Terima kasih, intinya lah saya senang sekali bisa bersilaturahmi secara virtual. Dan tadi saya menyempatkan bersama dengan keluarga salat Idul Fitri di BPSDM Hukum dan HAM. Saya juga sebenarnya diminta menjadi khotib, tapi saya menolak. Saya serahkan kepada yang lain Pak Kanwil. Ternyata hari ini pun tidak bisa menghindar untuk melakukan khutbah tausiah, ditodong lagi sama Kanwil DKI. Ya. Dan kalau Kak Kanwil DKI ini minta, saya itu nggak bisa menolak tuh ya. Nggak tahu juga itu kenapa. Kayaknya ilmunya terlalu tinggi dari ilmunya Irjen, jadi Irjen nggak bisa menolak. Terima kasih Pak Kanwil berserta dengan seluruh jajarannya. Baik, alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, terima kasih juga sudah memberikan tadi ibaratnya adalah semacam pengawasan dan pembinaan para kadif dan para kabit disebar di seluruh lapas yang ada di Jakarta. Ya, itu satu hal yang juga luar biasa untuk melakukan pendekatan yang lebih dekat lagi dengan para warga binaan
ya di tempat masing-masing. Pak Kakanwil dan teman-teman semuanya, bulan Ramadan ini sebenarnya adalah bulan pendidikan bagi saudara-saudara saya yang beragama Islam. Ini adalah bulan pendidikan. Kalau saya boleh katakan ini, saya kemarin memberikan tausiah juga semacam kultum di Inspektorat Jenderal. Saya bilang kita ini adalah alumni Universitas Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semacam pendidikan. Jadi nanti Bukadifas dan Kadif Administrasi mendengarkan dengan baik, karena ini yang akan sampaikan adalah hal-hal yang sifatnya di agama apapun juga pasti mengajarkan hal ini. Ya, baik, pendidikan yang kita sebenarnya peroleh dari Ramadan 1442 Hijriah atau Ramadan yang lainnya itu syarat dengan pembinaan karakter, ya. Kalau menurut saya pembinaan karakter. Dan apalagi kemudian kita sekarang berada di bulan Syawal. Ya, Syawal itu artinya adalah peningkatan. Jadi semestinya pembentukan karakter di bulan Ramadan itu bukan berarti akan menurun di bulan Syawal. Seharusnya akan lebih meningkat lagi di bulan Syawal ini. Dan teman-teman di DKI di bulan Syawal ini itu akan mengikuti deks evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Ya, di bulan Syawal juga. Pak Kakanwil dan teman-teman semua, artinya kalau kemudian karakter unggul dan karakter terpuji di bulan Ramadan dapat ditingkatkan di bulan Syawal, insya Allah untuk memperoleh predikat WBK dan WBM itu adalah sangat mudah sekali. Nggak ada kesukaran, nggak ada kesulitan. Asal karakter ini, karakter yang unggul dan karakter yang terpuji ini, Ibu Bapak bisa implementasikan, bisa demonstrasikan dalam pelaksanaan tugas dan pokok sehari-hari di kantor masing-masing. Karakter yang pertama yang seharusnya ada bagi kita yaitu jujur dan amanah. Jadi Ramadan selama sebulan itu mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang jujur dan amanah. Kalau tidak ada kejujuran pada kita, maka nggak mungkin bisa kita kemudian menghindarkan diri dari hal-hal yang akan membatalkan puasa itu sendiri. Bayangkan tidak ada orang lain yang melihat kita sekalipun, tidak ada orang yang mengawasi kita sekalipun, tetapi kejujuran tetap kita junjung tinggi dan sifat amanah kita junjung tinggi. Ini pendidikan pertama. Dan dalam pembangunan zona integritas, kejujuran dan amanah itu adalah hal yang mutlak. Kalau dalam bahasa kita bisa dimaknai sebagai integritas, itu adalah hal yang mutlak untuk kita miliki. Sifat atau karakter berintegritas. Nah, di bulan Syawal ini, teman-teman semuanya, ini kita mesti berupaya bersama-sama untuk meningkatkan karakter ini. Ya, jujur dan amanah. Kemudian karakter yang kedua, yang mestinya juga kita upaya untuk kita implementasikan dan kita tingkatkan adalah disiplin dan bekerja keras. Ya. Kedisiplinan dan bekerja keras dan rajin bekerja di bulan suci Ramadan itu sesuatu yang melekat dengan Ramadan itu sendiri. Jadi nggak bisa dipisahkan kedisiplinan dengan rajin dengan bulan Ramadan. Itu sama. Artinya adalah kita yang baru selesai menjadi alumni Ramadan ini harus dapat meningkatkan kedisiplinan kita dalam segala aspek dan juga kerajinan kita di dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi sehari-hari. Ya. Itu Ibu Bapak sekalian yang kedua. Jadi kita mesti melihat bahwa kedisiplinan kita dan rajinnya kita untuk bekerja itu harus meningkat. Nah, teman-teman saya yang ada di seluruh Jakarta harus menjadi contoh terbaik dalam hal disiplin dan rajin dalam bekerja ini.
karena Jakarta ini adalah ibu kota. Sebenarnya kalau mau melihat Indonesia itu baik ya dari Jakarta ini, termasuk dari Kanwil Hukum dan HAM-nya beserta dengan seluruh satuan kerjanya. Ya, jadi kita akan melihat di Jakarta, di Kanwil Jakarta dengan seluruh jajarannya ini adalah termasuk aparatur sipil negara, Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki tingkat disiplin dan rajin di dalam bekerja di atas rata-rata normal seluruh Indonesia. Seharusnya seperti itu. Ya. Kemudian sifat yang ketiga yang perlu ada pada diri kita di bulan Syawal yang menjadi hasil pendidikan daripada Ramadan adalah dermawan dan peduli sesama. Apalagi teman-teman di pemasarakatan nih, ya, jiwa peduli dengan warga binaan itu harus semakin tinggi lagi. Ya. Jadi sifat daripada memiliki kepedulian dengan warga binaan itu harus tinggi sekali. Oleh karena itu dipastikan bahwa makan mereka, minum mereka, kesehatan mereka harus dapat kita layani dengan baik. Pembinaan kepribadian mereka, pembinaan keterampilan mereka harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Teman-teman saya di imigrasi juga demikian, ya. Pelayanan kepada semua orang harus dilaksanakan dengan sifat dermawan. Dermawan itu artinya murah hati, bukan hanya berarti kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi adalah jiwa dan hati yang memberikan kemurahan di dalam memberikan pelayanan kepada orang lain. Itu menjadi penting untuk kita bisa implementasikan. Kemudian karakter lain, Pak kami dan teman-teman semua adalah sopan dan santun di dalam melayani. Ini juga menjadi penting. Sopan dan santun dalam bertutur kata dan perilaku. Sifat sopan dan santun dalam bahasa kita kalau mau dimaknai dengan makna yang lain adalah hospitality atau keramah tamahan. Ini sebenarnya adalah kunci untuk bisa mendapatkan indeks pelayanan publik yang paling maksimal. Ya, karena indeks pelayanan publik itu diukur dengan pelayanan kita, apakah sudah semakin ramah, semakin santun, semakin sopan, atau tidak. Sehingga ketika masyarakat memberikan penilaian kepada kita terkait dengan indeks peningkatan pelayanan publik, maka mereka memberikan nilai maksimal. Kalau mau dipakai bintang-bintang itu, bintang 1, 2, 3, 4, 5, seharusnya semuanya lah bintang 5. Ya, mereka memberikan nilai seperti sekarang yang dikembangkan oleh Menpan RB, nggak pakai lagi interval nilai, tapi pakai bintang 1, 2, 3, 4, dan 5. Seharusnya adalah demikian ketika kemudian publik memberikan pelayanan kepada kita semuanya. Kemudian yang lainnya, sifat lainnya juga yang mesti kita implementasikan dengan baik adalah pemaaf. Ya, jadi Pak Kanwil dan teman-teman semuanya, secara khusus kita harus saling memaafkan satu sama lain di internal daripada kita sendiri. Ya. Kalau kemudian sifat pemaaf ini dapat diimplementasikan dengan baik di lingkungan pekerjaan masing-masing, maka insya Allah akan terwujud sifat luar biasa di masing-masing satuan kerja. Ya. Akan ada kedamaian di sana, akan ada ketenangan di sana, akan hilang dari hiruk pikuk, ya, memaafkan satu sama lain. Dan seringkali, Ibu Bapak sekalian, ada satu kesalahan yang sering kita lakukan. Kita melihat keburukan orang, tetapi nggak pernah melihat keburukan diri sendiri. Nah, itu terbalik. Ya, jadi kalau kepada orang lain itu kita lihat yang baik-baiknya, tetapi tetap harus kita waspada, jangan juga karena terlalu over, ya, memberikan nilai pemaaf, akhirnya kita biarkan saja orang ada di dalam kesalahan dia. Kita harus batasi juga dengan sifat ketegasan. Itu menjadi penting, Pak Kanwil. Jadi wujudkan sifat ini saling memaafkan satu sama lain. Apalagi bawahan kepada atasan. Wah, itu sudah harga mati itu ya. Memaafkan atasannya. Kemudian atasan juga harus saling memaafkan yang lain-lain. Terhadap warga binaan juga itu harus kemudian tidak boleh hanya memandang kalau mereka salah sekali harus langsung diberikan hukuman. Ya, tetapi dikasih pembinaan dengan memaafkan kekeliruan dan kesalahan mereka. Dan memaafkan yang hakiki itu juga adalah sambil memberikan pelajaran yang terbaik buat mereka.
Kemudian sifat lainnya Pak Kanwil, karakter yang keempat ini adalah berkaitan dengan implementasi corporate university, yaitu gemar membaca dan belajar. Ya. Jadi Ramadan itu, mohon izin Pak Kanwil dan teman-teman semuanya, sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang gemar membaca. Ya. Menjadi orang yang gemar belajar. Nah, kalau ada di antara kita nanti selepas Ramadan ini kita tingkat literasinya, kemudian belajarnya semakin sedikit, nah itu berarti kita tidak bisa menghayati makna Ramadan dengan sesungguhnya. Dan tolong Pak Kanwil semuanya pastikan bahwa nanti seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kanwil DKI Jakarta di tahun 2021 ini bikinkan program yang baik buat mereka untuk bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam. Ya, pastikan tuh nanti di akhir tahun Ibu Kadif administrasi nanti kita akan evaluasi berapa banyak aparatur sipil negara yang sudah mengikuti program Korpu, implementasi Corporate University. Ya, jadi teman-teman saya semuanya di sini di Ramadan 1442 Hijriah kemarin itu sebenarnya kita dilatih untuk menjadi orang yang ikra, baca ya, dan kita adalah juga dikehendaki untuk semakin banyak belajar dan belajar. Kemudian yang terakhir, karakter yang saya ingin sampaikan kepada kita semua di dalam hidup ini dan mengarungi pekerjaan apapun juga, maka sifat sabar dan tahan uji harus bisa kita implementasikan dengan sebaik-baiknya. Hanya kesabaran dan tahan uji yang bisa membuat teman-teman saya di pemasarakatan bisa bekerja dengan baik. Karena ibu bapak menghadapi warga binaan, mereka sajalah orang-orang yang bermasalah dengan hukum, bukan orang biasa-biasa. Ya, kalau ibu bapak nggak memiliki kesabaran dan tahan uji atas sikap dan perilaku mereka, ya maka sedikit-sedikit bisa kaki main, tangan main, kemudian ucapannya nanti nggak bisa dikontrol. Itu karena tidak bisa sabar dan tahan uji dalam menghadapi kondisi ini. Sama juga dengan teman-teman saya di imigrasi, ada pemohon dokumen-dokumen keimigrasian yang mungkin kasar juga kepada kita, melakukan satu sikap yang tidak baik kepada kita. Itu pun kita harus sabar dan tahan uji menghadapinya. Apabila kemudian ke semua karakter 7 karakter unggul dan terpuji ini kita bisa implementasikan dengan baik dari hasil pendidikan Ramadan, dan Syawal ini kita tingkatkan dengan baik. Insya Allah harapan saya Pak Kanwil di 2021 semoga semua satuan kerja di Kanwil DKI Jakarta lolos penilaian TPI sehingga bisa mengikuti nanti penilaian dari TPN di Menpan RB. Dan harapannya sebagian besar satuan kerja yang akan memperoleh wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di tahun 2021 ini. Karena pastinya Pak Kanwil akan dapat giliran mungkin minggu depan tanggal 17 atau tanggal 18 teman-teman dari Irwil 3 sudah akan turun untuk melakukan deks evaluasi, dan itu juga jangan dimaknai bahwa akan melihat kekurangan ibu bapak. Tetapi harus dimaknai bahwa teman-teman saya dari TPI itu turun untuk justru memberikan pembinaan. Saya sudah sampaikan kepada mereka bahwa kita masih memiliki interval waktu yang cukup dengan TPN nanti. Ya, jadi berikan kalau masih ada yang kurang-kurang, apakah masih bisa kemudian ditingkatkan sampai dengan panel. Kami nanti akan melakukan panel penilaian TPI itu pada tanggal 11, mulai tanggal 11 di Yogyakarta. Jadi seluruh auditor saya, kemudian para inspektur wilayah akan melakukan panel penilaian TPI di Yogyakarta ya pada tanggal 11 Juni ya, sampai 10 hari berlangsung akan dilakukan di sana. Jadi seperti itu Pak Kanwil, dan ada satu kemajuan juga di DKI ini yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Kemarin Pak Inspektur Wilayah 3 dia laporan ke saya. Ya, dia bilang di DKI ini Pak mereka sudah melakukan semacam apa ya, praujian ya, seperti itu praujian dengan semacam
yaitu Simulasi. Iya, betul. Simulasi. Yaitulah pra-ujian simulasi, sebenarnya simulasi untuk bagaimana nanti menghadapi TPI. Ini satu langkah yang maju juga. Dan sekali lagi saya sudah sampaikan memang kepada semua auditor saya, kita sifatnya adalah melakukan pembinaan, akan kita lebih banyak melakukan pembinaan, kemudian pencegahan, pemberian solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi, dan kita harus menjadi consulting partner, kita adalah menjadi konsultan yang harus sebaik-baiknya memberikan kepada seluruh satuan kerja kita di sana. Dan apa yang dilakukan di DKI ini mungkin nanti juga akan bisa dicontoh di tempat lain di tahun yang akan datang. Ya, jadi kita akan melakukan simulasi secara virtual kalau mereka nggak bisa datang ke tempat mereka sendiri. Jadi paling tidak adalah sebulan sebelum TPI itu turun sudah bisa melakukan simulasi kepada teman-teman semuanya. Saya kira itu Pak Kakanwil beberapa hal penting. Jadi selain daripada kita bersilaturahmi pada siang hari ini, saya selaku Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM juga memberikan beberapa penguatan penting untuk kemudian bisa menjadi bekal di dalam kita menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Hukum dan HAM, dan secara khusus lagi adalah teman-teman saya di pemasyarakatan yang menghadapi pastinya pekerjaannya setiap hari berurusan dengan saudara-saudara kita yang bermasalah dengan hukum. Ya, kita harus sikapi itu dengan sikap yang terbaiknya, dan kemudian di imigrasi juga dalam menghadapi daripada para pemohon dokumen yang karakter dan sifat manusianya berlain-lainan satu sama lain, nggak rata. Ya, ada orang yang memang memperlakukan kita dengan baik, ada orang yang memperlakukan kita dengan kasar, dan kadang-kadang juga ada pemohon ataupun warga binaan, walaupun kita sudah memberikan yang terbaik, bisa saja mereka dia cari kesalahan kita juga, bisa saja itu terjadi. Dan itu anggap sajalah sebagai bunga-bunga kehidupan ini, karena kehidupan ini tidak seperti apa yang kita bayangkan akan berjalan datar dan mulus. Kalau kemudian hidup ini berjalan dengan datar dan mulus, kita nggak mungkin bisa menjadikan segala sesuatu sebagai pembelajaran buat kita. Justru adanya liku-liku dalam hidup ini adalah menjadikan kita untuk menjadi orang yang akan lebih baik ke depannya. Saya kira itu saja Pak Kakanwil, dan sebelum saya tutup, saya berserta dengan keluarga saya dan juga Inspektorat Jenderal menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Kakanwil beserta dengan seluruh jajaran di Kanwil DKI Jakarta kalau dalam pergaulan kita selama ini ada hal-hal yang kurang menyenangkan, tolong dimaklumi saja. Ya, kita tidak menghendaki itu terjadi, tetapi kalaupun kemudian terjadi mohon dimaklumi dan dimaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Sekian Pak Kakanwil dan para kadif yang saya cintai dan banggakan, beserta dengan seluruh KUPT dan seluruh administrator pengawas beserta dengan juga seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kanwil DKI Jakarta. Bagi yang tidak hadir di dalam open house virtual ini, tolong sampaikan nanti permohonan maaf saya, dan hal-hal yang saya sampaikan tadi kalau memungkinkan juga bisa disampaikan kembali oleh para KUPT pada apel pagi nantinya ketika sudah masuk. Ya, beberapa hal penting tadi kan itu adalah bekal penting untuk kita bisa miliki. Jangan sampai kemudian apa yang saya sampaikan ini hanya sampai pada para KUPT saja atau pada para jajaran pimpinan, tetapi kemudian staf tidak mendengarkan ini. Tolong disampaikan juga kepada mereka supaya Kanwil DKI Jakarta menjadi Kanwil yang memang menjadi kebanggaan Kementerian Hukum dan HAM di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Inspektur Jenderal atas tausiah yang telah memberikan kepada kami dalam rangka Open House Idul Fitri secara virtual, dan juga kami itu saja sangat berbahagia sekali. Semoga tausiah Bapak terkait dengan kita melaksanakan pendidikan selama Ramadan dan telah berhasil menjadi alumni Ramadan 1442 Hijriah
dapat kita implementasikan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas penguatan yang Bapak berikan kepada kami. Insya Allah kami telah menyiapkan rekamannya dan juga kami telah membuatkan resumenya yang nantinya pada awal masuk kantor pada hari Senin ini akan kami share ke seluruh kepala UPT untuk kembali disampaikan kepada seluruh jajarannya masing-masing. Dan juga kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dari Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram, Bapak Rajilu. Atas doanya, Pak, semoga diijabah sama Allah, yaitu Satuan Kerja, UPT Pemasyarakatan, UPT Imigrasi, di wilayah Jakarta ini, semuanya dapat memperoleh WBK dan WBBM. Amin. 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 Selanjutnya, mohon izin Bapak Irjen, kami akan melanjutkan kembali silaturahmi kami ini dengan sejajaran. Terima kasih Bapak. Oke. Izin Pak Kakanwil mengundurkan diri beserta teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam integritas. Salam. Baik, teman-teman, setelah kita dengar tadi, Waalaikumsalam. Direktur Jenderal dan juga arahan-arahan beliau serta penguatan, dan nanti dari Ibu Kadipin, dari Humas Kanwil akan membuat resumenya yang nantinya teman-teman akan menyampaikannya kepada seluruh jajarannya pada saat awal masuk kantor, yaitu pada hari Senin tanggal 16 ya. 17. Baik. 17. Ya, Bapak. Siap, Pak. Penyampaian dari para Pimpi Pratama yang mengawali ini kami mohon ini akan dimulai oleh Bapak Kepala Divisi Imigrasi, Bapak Muhammad Safar. Pada Bapak Kadif Imigrasi, kami silakan. Ada yang dua tangannya di tangan paling dua itu sudah yang berbawa. Untuk yang lainnya di mute dulu. Silakan kepada Bapak Kadif Imigrasi menyampaikan salamnya kepada sejajaran. Pak Godam. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kakanwil yang terhormat, Pak Aktif dan seluruh rekan-rekan di jajaran, baik di jajaran imigrasi, pemasyarakatan maupun kantor wilayah. Pada kesempatan ini izinkan saya baca pantun Pak Kakanwil. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Pak. Mati lampu nyalain lilin. Mohon maaf kalau selama ini saya nyebelin. Cakep. Ambil jambu pakai galah. Cakep. Maafin aku jika ada salah. Cakep. Pak. Beli pulsa pagi-pagi. Mudah-mudahan puasa depan kita jumpa lagi. Amin. Amin, Pak Kadif. Amin, Pak. Amin. Pantunnya Pak Kadif Imigrasi. Mudah-mudahan semua kita bisa membuat pantun seperti Pak Kadif. Kayaknya kalau nggak ada semalam nih. Baik, kepada Ibu Kepala Divisi Administrasi. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Kanwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Pak Kakanwil dan seluruh pimpinan tinggi yang hadir pada acara open house bersama virtual.
dan seluruh kepala Satker serta para jajarannya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya nggak bisa berpantun seperti Pak Kadis ini. Jadi saya hanya mohon maaf lahir batin. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Kiranya semua kita sehat sepanjang hidup kita dalam Hari Raya Idul Fitri, bisa kembali nanti bersama-sama lagi melaksanakan tugas dalam keadaan sehat walafiat. Salam hormat untuk keluarga semua di rumah. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Divisi Masyarakatan, Bu Marcelina, silakan. Terima kasih Bapak yang terhormat Bapak Jelas Pak Kanwil beserta para KUPT baik PAS maupun imigrasi serta keluarga besar Kanwil Pemohon DKI. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ada satu pantun. Salat maghrib di waktu petang. Berdiri di saf baik dirapatkan. Hari yang fitri telah datang. Minal aizin wal faizin ucapkan. Cakep Bu, mantap. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Kadipas, ini mantan Bangka Belitung, jadi bisa pantun. Iya, mantap. Ketularan Bapak. Berikutnya kami mohon Ibu Kadip Yantung. Bu Sutila, silakan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kakanwil dan Pimti dan Bapak Ibu KUPT serta peserta virtual pada hari ini, saya khusus dengan keluarga mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang telah kita lakukan, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini senantiasa selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Amin Bu. Amin. Amin. Semoga kita selalu tetap sehat dan selalu menjaga prokes untuk kesemuanya. Dan saya mohon doanya semoga anak saya yang sedang terkena keluarga semoga segera disembuhkan. Amin Bu. Amin. Amin. Amin ya Allah. Baik, terima kasih Bu Kadip Yantung. Kita doakan semuanya. Semoga keluarga Bu Kadip Yantung diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Dan segera dipulihkan kesehatannya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Berikutnya kami mohon Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, Bapak Romi. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Yang kami hormati Bapak Kakanwil serta para Pimti dan rekan-rekan semua. Pergi liburan terbang ke Turki, lanjut ke Jerman, landing di Berlin. Tiba sudah di hari yang fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya kami mohon Kepala Kantor Imigrasi non TPI kelas 1 khusus Jakarta Barat, Pak Supartono, silakan. Pak Supartono. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kakanwil, para Kakakbib dan rekan-rekan KUPT seluruh Kanwil DKI Jakarta Barat, seluruh KUPT DKI Jakarta, kami dari keluarga kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI mengucapkan Innal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir batin Bapak. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami lanjutkan kepada Bapak Kadip kelas 1 khusus Jakarta Selatan, Pak Mujiono, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah, yang saya hormati para Pimti
Yang hadir Bapak Kepala Divisi Imigrasi, Ibu Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ibu Kepala Divisi Administrasi, dan Ibu Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Mohon izin Bapak, pada kesempatan yang baik ini, Kepala Kantor Imigrasi dan Jajaran mengucapkan selamat Hari Raya 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi nanti insya Allah pada apel perdana pada tanggal 17, apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Irjen akan kita implementasikan kepada semua jajaran di Kantor Imigrasi kelas 1 khusus non TPI dan Jakarta Selatan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silakan Inti Pratama, yaitu Kalapas kelas 1 Cipinang, Bapak Tony Nenggolan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari keluarga besar Lapas kelas 1 Cipinang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021. Kiranya Ramadan di tahun ini membawa nikmat dan berkah untuk kita semuanya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan sampai jumpa di Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kalapas. Ibu dan Bapak sekalian, karena waktu juga sudah mendekati pukul 11, mohon maaf bagi Kepala UPT yang lainnya yang tidak mendapat kesempatan memberikan salam, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami atas segala kesediaan dan keluangan waktu Ibu dan Bapak, para pimpi, para kepala unit teknis, dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Satuan Kerja Kanwil DKI Jakarta. Kami ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan kegiatannya, aktivitasnya. Salam hormat kepada seluruh keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Izin live ya Bapak. Izin live Pak. Izin live Pak Kakanwil. Izin live Pak. Live Pak. Mohon izin live Bapak. Izin live Bapak. Izin live Pak. Mohon izin live Bapak. Terima kasih. Izin live Bapak. Izin live Bapak. Izin live Bapak. Mohon izin live Bapak.